Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Septi di Ngonsep Ngobrol bareng Septi edisi ke-8. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa bersua di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya acara konsep itu jam 8 malam, tetapi karena ini di bulan Ramadan jadi mundur setengah jam di jam setengah 9 malam atau jam 20.30. Alhamdulillah konsep tidak terasa sudah sampai di edisi ke-8, dan malam hari ini kita akan ngobrol tentang puisi, ya, karya puisi. Insya Allah teman ngobrol saya ini beliau pecinta puisi yang karya-karyanya sudah diakui oleh khalayak, ya, khususnya para pecinta puisi. Nah, nanti saya sebelum menyampaikan siapa sih narasumber atau teman ngobrol saya malam hari ini, kita undang beliau aja. Ini kebetulan beliau sudah standby. Nah, kemarin saya sudah sempat publikasi, ya. Assalamualaikum nih Mas Putu. Waalaikumsalam. Baik, sebelum ngobrol ini saya mau melanjutkan menyampaikan tentang sosok siapa sih teman ngobrol saya malam hari ini. Nah, ini Mas Nugroho Putu ini sudah mungkin beberapa teman yang sudah malang melintang dalam dunia sastra dan puisi, saya pikir sudah mengenal beliau gitu, ya. Nah, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan waktu untuk malam hari ini bisa ngobrol bersama saya di kesempatan yang baik, ya, di bulan suci Ramadan yang biasanya jam 8, ini Mas Putu juga bersedia di setengah jam mundur ke belakang. Nah, sebelum ngobrol ini saya mau sedikit bercerita siapa sih beliau gitu, ya. Beliau Mas Nugroho Putu ini adalah sebenarnya ini kalau dipikir-pikir kok antara pekerjaan dengan hobi itu bertolak belakang, ya. Saya tergelitik di bacaan pertama itu, ternyata angka-angka tidak menyurutkan hobinya untuk cinta dengan sastra dan puisi gitu, ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Nugroho Putu Warsito, ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian karya bukunya, teman-teman yang cinta sama puisi nih, yang suka sama puisi, yang butuh referensi, beliau sudah menelurkan karya langsung ke penerbit mayor, ya, di Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia dari tahun 2019 sampai yang terakhir itu 2020. Saya hanya punya satu bukunya ini. Silakan kalau misalnya ke Gramedia jalan-jalan ketemu buku ini langsung dilarisin. Ini Kidung Para Pencari gitu, ya. Dan ada satu lagi buku berjudul Kita Dua Kurva Saling Terbuka. Oh, nah ini sudah langsung ready, ya. Dan ya, teman-teman, kalau misalnya silahkan follow Instagramnya, karena setiap hari apa yang disampaikan Mas Nugroho itu semua indah dan puitis gitu, ya. Jadi Masya Allah, nanti kita ngobrol bagaimana sih beliau sampai begitu cintanya dengan puisi. Nah, maka dari itu saya kemarin berpikir, karena tidak semua orang itu suka sama puisi dan nggak bisa berpuisi. Nah, bagaimana cara menyampaikan, untuk mengajak teman-teman itu untuk suka dengan puisi. Tuh. Makanya saya kasih judul Membumikan Puisi. Nah, daripada lama-lama, nah ini sekarang silakan Mas Putu kalau misalnya mau menyampaikan banyak hal kepada teman-teman yang malam hari ini ikut menyimak. Kalaupun mungkin tidak banyak yang menyimak, video ini insya Allah akan saya publikasikan, dan nanti bisa teman-teman yang penulis, teman-teman yang suka sama sastra dan puisi bisa juga ikut melihat gitu. Nah, sebelumnya Mas Putu mungkin nanti diceritakan puisi itu sebenarnya seperti apa sih, dan sampai jenengan merasa
hidupnya itu ya berpuisi seperti itu. Terima kasih, silakan Mas Nugroho. Ya, siap. Makasih Mbak Septi. Suara saya terdengar jelas ya? Kedengeran, kedengeran. Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Mbak Septi. Ini saya termasuk perdana nih mainan IG live. Oh iya. Besok masih di milenial. Sama kalau itu. Ya. Tapi saya suka sekali dengan tema yang ditawarkan Mbak Septi di konsep hari ini, yaitu tentang membutuhkan puisi ya. Karena ya seperti Mbak Septi bilang tadi, kayak saya itu ini banget ya, kelihatan cinta banget sama puisi. Nggak bisa ditutup-tutupi karena akun media sosial saya isinya begitu-begituan. Puisi semua gitu ya. Betul. Dan saya bukan seorang yang mau menahan-nahan satu karya ya, pikiran tulis ya, saya langsung tulis, saya buat ya. Baru nanti kalau kita agak menarik atau buat penerbit baru dikumpulkan dalam satu buku. Lalu tadi pertanyaan Mbak Septi tentang apa itu puisi dan mengapa saya suka puisi, sebenarnya memang ceritanya sih saya dulu sekolah di pesantren Mbak Septi. Oh, Masya Allah. Iya, jadi agak kacau hidup saya itu. Saya di pesantren tahun. Ini suaranya kuliah angka. Oh ya Allah, iya. Saya bisa memahami itu. Geh. Jadi geseh saya di pesantren dulu 6 tahun belajar. Dan pesantren saya menarik juga karena di aliyahnya. Aliyah kan saya harus ngikutin kurikulum Kementerian Agama. Betul. Harus mengambil jurusan kan. Kebetulan jurusannya dulu juga beda. Jurusannya biologi. Jadi nggak nyambung ya. Tapi di Sanawiyah, nah, hubungannya sama puisi, saya di Sanawiyah kayaknya sih jatuh cinta ya Mbak ya. Iya. Awalnya jatuh cinta, terus jadinya suara saya tidak terlalu terdengar. Agak samar-samar, nggih. Oke, sebentar ya Kak, coba set. Gimana kalau sekarang? Lebih jelas, Mas. Oke, nggak usah pakai ini ya. Tadi saya nyoba pakai earphone. Oke. Aman ya? Makasih teman-teman mungkin yang teman-teman yang menyimak mungkin sudah jelas nggih suaranya Mas Putu. Silakan. Siap, saya lanjutkan ya. Ya itu jadi awalnya sih biasalah orang kenal puisi karena jatuh cinta, isinya menyi-menyi gitu lah. Dan saya menulis puisi hanya untuk apa? Menyalurkan. Oh. Tapi sejak itu sudah suka membaca puisi ya. Karya-karya itu sudah suka. Kayaknya sih pengaruh kakak ya. Kakak saya itu ada yang kuliah di sastra Indonesia gitu. Kakak sulung. Jadi referensi buku-buku sastra saya dari kakak saya. Kebetulan kakak dan kakak ipar itu sama-sama kuliah bahasa Indonesia gitu. Jadi akhirnya saya berinteraksi dengan buku-buku puisi dari beliau ya. Terus ya setelah asik itulah lama-lama, tapi tetap nggak punya kepercayaan diri Mbak Septi. Saya belum punya kepercayaan. Sempat nggak punya pede gitu. Ya saya menulis untuk diri saya sendiri aja. Sendiri nggak gitu. Pernah. Awalnya pede sebenarnya karena komunitas. Masya Allah. Jadi memang komunitas itu setelah saya bertemu dengan komunitas sastra Kementerian Keuangan ya. Jadi kebetulan ternyata di Kementerian Keuangan itu ada kumpulan aparatur sipil negara yang suka puisi gitu, yang suka sastra umum. Terus kami ngumpul karena ada lomba baca puisi, dikumpulkan dalam grup WhatsApp gitu, terus berkembang sampai sekarang. Nah, berinteraksi dengan mereka itu saya baru sadar ternyata kalau bahasa teman-teman itu puisi itu kayak janin ya dalam rahim kita yang ya memang harus lahir gitu, lahir dalam bentuk buku ya, terbitan gitu. Jadi jangan ditahan-tahan, kalau memang dia harus lahir aja gitu. Ya karena itulah terus akhirnya saya mulai berani membukukan dalam buku. Mungkin itu ya. Masya Allah. Ya, menarik ya Mas Putu tadi disampaikan sempat berarti fase-fase hidup yang merasa tidak menentu, salah tempat gitu ya.
mungkin saya sedikit cerita, saya juga dulu lulusan fisika. Saya suka masak, saya suka ya itu saya suka berpuisi juga saat itu, tapi mungkin tidak terlalu menekuni gitu. Ternyata saya masuk ke fisika, ya sempat ada gejolak seperti itu. Nah ini tadi kan disampaikan kakak-kakaknya kebetulan semuanya sastra Indonesia. Bacaan-bacaan Mas Putu itu sejak kapan itu bacaan yang sastra-sastra yang saya pikir dari karya-karyanya itu saya sampai kadang-kadang mikir ini kata apa gitu ya. Kalau baca ya bagus ya bagus, tapi untuk sebagian orang yang menganggap ini berpikir berkali-kali ini maknanya apa, tapi karena itulah saya pikir makanya karya-karya Mas Putu bisa tembus penerbit mayor karena sesuatu yang berbeda itu gitu. Itu sejak kapan? Oh ya, apa namanya, mensuplai nutrisi kata itu apakah dari hanya bacaan buku saja atau dari teman-teman komunitas itu seperti itu? Iya, kalau kapan mulai tertarik dengan bacaan yang agak-agak nyastra gitu ya. Sebenarnya menarik nih Mbak. Saya kelas 1 SD belajar membaca pertama itu kan kelas 1. Belum sekolah saya udah bisa membaca ya, karena kebetulan ibu saya guru SD kelas 1. Itu sangat mempengaruhi. Karena kan dia dari setiap hari di rumah udah kayak di sekolah gitu. Jadi saya udah bisa baca. Dan ini rada aneh memang. Saya membaca buku Laila Majnun itu kelas 1 SD. Masya Allah. Keren. Tapi memang belum paham, tapi sudah saya baca. Ya, tapi sudah ya, saya baca. Ya, sudah terekam gitu ya. Masya Allah. Terekam. Terus jadi terus apalagi buku yang aneh-aneh ya. Hobbit kali nggak salah ya. Hobbit itu saya juga udah pernah selesai. Jadi SD itu belum terlalu paham tapi sudah baca buku-buku yang aneh-aneh itu ya. Kemudian satu lagi mungkin bapak ya, almarhum bapak saya itu penyuka buku, tapi saya jarang lihat dia baca buku. Jadi dia sangat menyukai buku zaman kuliah dulu, zaman di pesantren dulu. Tapi setelah menjadi bapak buat saya itu dia sebenarnya nggak terlalu kelihatan suka buku. Tapi di setiap obrolan itu dia selalu cerita satu buku. Misalnya ini ada nih karya Buya Hamka, buku ini. Jadi dia kayak mancing saya untuk nyari di perpustakaan Muntilan. Waktu itu saya di Muntilan Bu ya, Mbak. Di sana saya nyari. Jadi setiap dipancing sama bapak, saya nyari bukunya gitu. Jadi bapak ini banyak sekali referensi buku yang itu saya pikir sangat memancing. Mempengaruhi. Ya, tadi apa bahasanya Mbak Septi apa? Asupan nutrisi gitu ya. Iya. Dan teman-teman ini yang menyimak Mas Nugroho itu apapun kondisi, misalnya nih lagi di jalan bisa berpuisi berlembar-lembar, misalnya perjalanan 1, besok perjalanan 2, besok perjalanan 3, dan isinya berbeda. Masya Allah. Apa yang paling membuat Mas Putu itu bisa lancar untuk mengeluarkan energi untuk berpuisi seperti itu tuh pada saat kapan tuh, Mas Putu? Ya, sebenarnya mungkin pada fitrahnya saya suka ngobrol ya, Jadi ketika nggak ada teman yang diajak ngobrol kan, akhirnya ngobrol dengan diri sendiri. Kebanyakan. Biasanya ini Mbak, waktu-waktu luang saya sendiri itu. Bahkan mohon maaf nih, di kamar kecil aja kadang-kadang itu justru jadi ide gitu ya. Idenya banyak Mas. Enggak. Mancing-mancingnya gitu. Termasuk Ramadan ini Mbak. Ramadan ini saya kepikiran ya, karena kan Ramadan itu banyak teman-teman yang rehat untuk tidak bermedia sosial, tidak berpuisi, bahkan ada beberapa yang izin live dari komunitas untuk memasuki bulan Ramadan gitu. Saya menghargai itu ya. Tapi kalau saya pribadi terpikir apa? Mengapa nggak kita gunakan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh inspirasi gitu. Makanya saya punya tagline yang rajin saya share di setiap hari satu konten itu berpuisi berpuasa gitu ya. Beri makna puasa dengan satu inspirasi, berbagi inspirasi. Jadi setiap
Ya, saya sebenarnya kan kita semua sama kok. Kita semua sama. Setiap hari itu selalu ada yang lewat gitu kan. Jadinya apa namanya? Kita tangkap aja, kita tangkap langsung kita lempar ke karya. Mungkin itu ya, Mbak Iya, ya. iya. Baik, ini ada sudah banyak daripada nanti numpuk saya apa namanya merekap beberapa beberapa yang apa memberi respon ya. Itu tadi juga ada yang menyampaikan ternyata keluarga itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Jadi siapa kita gitu, termasuk dalam berkarya. Nah seperti itu. Terus kemudian ini ada dari Mbak Delia ini ada pertanyaan nih Mas Putu, siapakah penulis favorit dari Mas Putu dan apa alasannya kenapa suka dengan beliau gitu. Ya, siap. Kalau penulis favorit sebenarnya agak lucu nih. Kalau dari awal sekali ya, awal sekali itu saya Putu Wijaya, Mbak. Dan alasannya juga lucu. Alasannya karena namanya aja Karena mirip. sama. Karena sama-sama Putu ya, jadi waktu masih kecil ya. Jadi saya terus baca cerpennya, novelnya Putu Wijaya kan absurd ya. Saya Yeah, suka yeah. sekali. Sampai pernah ke Pergok Kakak itu saya menulis sampai beberapa percakapan tokohnya Putu Wijaya itu saya catat dalam buku harian saya. Sampai kakak saya itu hati-hati loh, Dek. Kamu tuh belajar apa kok dicatat gitu, kok serius banget gitu. Padahal itu percakapan tokoh-tokohnya Putu Wijaya itu kan absurd ya. Cerita-cerita Okay, absurd. okay, okay. Saya pertama itu. Tapi setelah puisi ya Khairil Anwar lumayan. Terus Rendra ya. Rendra, kalau puisi panggung saya Rendra. Saya suka cara dia baca dan cara dia menuliskan. Kalau romantis ya Sapardi Djoko Damono. Ya mungkin itu kali. Beberapa ini saya terus belajar, masih tetap saya nikmati semua jenis puisi yang ada. Baik, baik, Masya Allah. Itu memang ya kadang-kadang kalau orang yang punya jiwa seni, otak kanannya lebih dominan itu kadang-kadang kalau orang di luar itu kadang kadang menganggap berbeda gitu ya. Mungkin bahasa ininya aneh gitu ya. Saya juga kadang dulu itu kecil juga suka ngobrol sama ikan, ngobrol sama ya sama ya ngobrol sama ikan, ngobrol sama kaca sendiri gitu ya. Cuman ya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kadang-kadang memang dianggap kok ngomong dewe gitu ya. Kadang-kadang acting sendiri dan lain sebagainya. Ternyata punya kesamaan ya Mas Putih ya. Baik, ini menarik kan sekarang ini dunia literasi saya juga terjun belum terlalu lama. Nah, bagaimana sih selain mungkin menulis dengan beberapa teman-teman dalam satu antologi, Mas Putu kan berhasil sukses untuk nembus apa namanya penerbit mayor. Nah, ini untuk beberapa teman-teman yang masih suka apa dalam lingkungan penerbit-penerbit yang minor gitu, gimana sih cara tips untuk sampai tembus bisa karya-karyanya bisa sampai diterima di penerbit yang besar seperti itu, Mas Putu. Mungkin ini juga obrolan kita penting gitu ya karena ya betul juga caranya bagaimana ya kok bisa sampai punya buku langsung dinanti oleh Gramedia langsung dipasarin kita cuma tinggal kongkang-kongkang aja buku sudah jalan-jalan sendiri gitu ya ibaratnya. Jadi ini Mbak, kalau saya sebenarnya kayak kecelakaan sejarah ya. Masya Allah. Semua itu semua serba kecelakaan. Saya punya mimpi memang umur 40 tahun terbitkan buku. Masya Itu Allah. target dari kecil, umur 40 tahun. Dan memang nggak tercapai, karena saya 40 tahun itu saya belum terbitin apa-apa. Baru ketemu komunitas. Suara saya terdengar ya, aman ya? Aman, aman. Terus menjadi terbit itu sebenarnya karena teman di komunitas, Mbak Lila Saraswati ya. Ada yang aktif di IG juga. Mbak Lila Saraswati ini terbitin bukunya di antologi puisi di Elek Media Komputindo. Terus dia sempat ngobrol sama editornya gitu lah. Editornya itu diberi sama Mbak Lila menyebutkan satu nama saya karena kan ketika ditanya kok mulai tertarik puisi karena apa gitu. Ternyata Mbak Lila itu justru terinspirasi oleh saya gitu kan. Nah, akhirnya si editornya itu mencari nama saya. Waktu itu masih ada Google Plus ya. Ada dulu media sosial Google Plus atas ya. Nah, sampai sekarang ada dia sih masuk akun saya membaca karya-karya saya. Terus juga di blog saya ada kan nugrohoputu.blogspot, masih pakai blogspot dulu. Sampai sekarang sih masih. Nah, dari sana dia masuk terus tertarik dengan karya saya, terus minta saya mengirimkan
mengirimkan naskahnya. Dan karena itu adalah pengalaman pertama diminta penerbit, saya mengirimkan ratusan karya saya Masya karena Allah. saya suka tulisan dari dulu. Silakan Pak Mas Ya. diambil yang mau diambil gitu. Jadi akhirnya dicomot di buku saya yang pertama ini yang kita dua Ya, kurva saling terbuka ini. ya, Ini ya. buku pertama saya di antologi sendiri ya. Kalau antologi bareng-bareng sih banyak ya sama komunitas. Ya, ya. Akhirnya dicomot sama mereka gitu. Tapi buat teman-teman yang tertarik, sekarang Gramedia itu sudah punya Gramedia Publishing ya. Saya kok lupa Ya, akunnya, tapi bisa dicari kok itu. Dia sudah ngasih ini Mbak Septi, ngasih ya. kayak aplikasi web yang kita bisa diminta mengirimkan Oh biodata iya, terus langsung gitu. Saya ya, pikir itu udah ya. sangat membantu. Kalau dulu saya malah belum itu masih karena Ya, kenal ya. editor aja. Tapi Ya ini ya mungkin gitu apa? ceritanya. Seleksinya agak ketat juga ya Mas ya. Jadi artinya tidak sembarangan. Nah ini bedanya mungkin kalau mau ke mayor itu harus lama bersabar ya prosesnya. Kemudian itu agak-agak lebih panjang. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Putu dari Mbak Santi Sarnas ini. Kak Putu, puisi apa yang membuat puisi itu berkesan? Kak Putu, puisi apa yang membuat puisi itu berkesan dan judul puisi apa yang relate dengan kehidupan Kak Putu? Nah, ini mungkin lebih ke apa puisi apa yang benar-benar membuat Mas Putu berkesan ini? Yang mungkin pertanyaan Puisi orang seperti itu mungkin mungkin. ya. Ya, Karena kalau puisi mungkin. karya saya ya tentu itu relate semua dengan kehidupan saya ya. Oh gitu. Kalau puisi iya kan. Oke. Kalau kalau puisi yang ini ya, yang ngena gitu ya. Ada Gunawan Muhammad sebenarnya. Gunawan Muhammad itu saya ada satu puisi yang saya suka itu judulnya interlude ya, interlude pada sebuah pantai. Agak panjang puisinya, tapi di bait terakhirnya itu Gunawan Muhammad menuliskan tentang barangkali saja kita harus mencoba memberi harga pada yang sia-sia, seperti kersik pada karang, lumut pada lokan, akan tetap ada di sana apapun maknanya. Itu Masya Allah. kalimat yang terus terang mengiang-iang di kepala saya gitu. Yeah, Bayangkan aja yeah. kita memberi harga pada yang sia-sia, seperti kersik pada karang, lumut pada lokan. Ini kan sebenarnya ini adalah satu hal yang bisa ditangkap oleh para pensair gitu. Pensair itu kalau di Jawa kan para mengkawi ya. Dia itu menangkap yang nggak tertangkap oleh orang kan. Saya membaca bait puisi itu saya terpikir bahwa begitu banyak yang terlewat oleh kita gitu. Apalagi dalam kehidupan saya ya Mbak ya. Mbak Septi tahu saya orang keuangan dan ngurusin duit orang gitu. Itu kan isinya jelas gitu. Jelas, detail ya apa adanya gitu. Sehingga nggak seperti kersik pada karang, lumut pada lokan gitu. Nah saat itu makanya saya terus rasanya saya terpanggil di wilayah itu dan itu menyentuh saya. Mungkin itu kali ya. Ya. Masya Allah. Nah ini menarik lagi nih. Tadi kan Mas Putu juga menyampaikan lagi tentang pekerjaan ya. Bagaimana saya kurang tahu ritme bekerjanya Mas Putu seperti apa, tapi yang saya ketahui gitu teman-teman yang kebetulan juga bekerja di tempat yang sama itu, Masya Allah amanahnya banyak, dan saya bebannya juga banyak karena ngitung angka guysnya sedikit aja salah gitu. Nah ini kapan Mas Putu meluangkan waktu? Kalau misalnya saya tanya mungkin hitungannya berapa persentase waktu Mas Putu untuk bisa berpuisi, atau misalnya pada saat jam makan siang tiba-tiba pengen berpuisi ya nulis gitu, atau pada saat bekerja ya udah fokus di situ di kantor sampai pagi berangkat pulang selesai. Nah terus kapan berpuisinya seperti itu? Iya, saya boleh menjelaskan dengan analogi yang sering silakan, monggo. Jadi ada analogi itu yang seorang dosen menceritakan tentang ada sebuah botol gitu, gelas lah ya, gelas diisi bola golf dulu. Terus lagi diisi kelereng, diisi pasir gitu kan. Itu kan bagaimana waktu itu diisi sesuatu yang penting dulu, yang gede-gede gitu kan. Yang penting masuk dulu, kemudian yang lebih kecil masuk di sela-selanya. Nah, seperti apakah puisi bagi saya? Itu adalah di akhirnya itu, Mbak. Kalau di cerita itu kan akhirnya gini, si dosen itu menyiramkan kopi di dalam gelas itu.
Dan Ya, kopi itu betul. masuk aja, masuk ke sela-sela pasir itu kan. Justru sampai Jadi ke kopi itu betul. Iya, selalu ada ya, waktu ya. untuk ngopi kalau bahasanya itu beberapa teman begitu. Nah, kalau saya Oke, selalu ada waktu untuk puisi. Jadi puisi itu baik, baik, bukan Masya waktu Allah. yang saya paksakan ada di dalam agenda saya, karena Hmm, itu makanya saya tagline saya puisi itu nutrisi ya. Jadi dia ya, itu ya kayak dituangkan terakhir itu selalu cukup lah, gitu selalu sebagai cukup waktu pelengkap untuk gitu ya. Selalu ada betul. untuk berpuisi. Justru penyempurna kalau menurut saya. Kalau dari analogi yang Mas Putu sampaikan, pada saat murid-muridnya nggak paham apa ini maksud gurunya, apa maksud dosennya gitu ya. Ternyata dituangkan kopi di sana. Justru yang kecil itu sampai menyentuh bagian-bagian yang nggak tersentuh. Wah, itu berarti sudah jiwanya ya Mas Putu ya, bukan angka-angka lagi. Nah ini kalau kita sama ini, uh, suami saya tuh sering ngomong salah jurusan itu, Bunda tuh salah jurusan gitu. Tapi memang ketika saya terjun di dunia literasi ini, saya merasakan uh, berbeda gitu. Oh, iya passion saya di sini seperti itu. Masya Allah ini banyak kesamaan ya, artinya sama-sama ngitung gitu ya. Nah tapi bedanya Mas Putu sekarang masih berkutat dengan angka, tapi juga mengembangkan puisi. Nah ini apalagi nih Mas Putu yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang Ya, saat ini sebenarnya dia tuh puitis, kata-katanya tuh tajam, tapi dia tidak bisa menunjukkan ini loh, saya punya kemampuan, saya punya karya. Kadang-kadang itu kalau di balik layar itu suka ngomong aku minder, aku nggak bisa. Tapi ketika dibaca, wah apik banget ini. Gitu. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang masih dalam berkutat dengan rasa tidak percaya dirinya itu, Mas Putu? siap. Jadi ini Mbak Septi, mungkin ya saya ngelihat berkaca pada diri saya ya. Saya Yeah. mulai merasa perlu menerbitkan buku ya. Itu kan Yeah. setelah berkomunitas. Hmm. Rasanya itu satu langkah yang menarik ya. Ini kebetulan ada yang nanya apa itu komunitas saya ya. Ya, saya itu tergabung di komunitas sastra Kementerian Keuangan pertama. Terus ada juga komunitas apa ya? Kita bareng sama Mbak Septi di apa ya? Lupa saya. Nulis keroyokan. Kita, di nulis keroyokan itu. Saya kenal dengan juga di nulis keroyokan. Ya, Ya, bareng Mbak kayak Ayu itu. gitu-gitulah ya. Ya, ya, betul, Ada betul. komunitas kelas kelas penulis alit. Ini Oke. Mbak Christine yang teman saya di situ. Ada juga pool ya. Terus ada kompeter ya, community pena terbang. Banyak sih sebenarnya komunitas. Saya terlalu banyak sebenarnya malah komunitas. Tapi itu membangun ketika kita ngobrol kan akhirnya jadi tumbuh kepercayaan diri. Ya, Cuman ya, yang penting betul, mungkin betul. ini Mbak Septi. Ya, ya. Buat teman-teman ya. Seni itu kan perkara diri ya, perkara kita gitu. Saya melihat Ya. beberapa teman yang aktif di komunitas itu malah semakin tidak percaya diri ada. Oh, malah justru Setelah bertemu begitu ya. dengan teman-teman yang lain, Masya aduh, kok Allah. Ya, puisinya ya. bagus-bagus ya gitu. Kok saya malah semakin nggak yakin dengan Enggak, tulisan ya. saya gitu. Atau ketika dia menulis puisi mohon kritik dan saran, tiba-tiba dibantai sama temennya gitu. Ah, puisi apa itu pemilihan kata? Akhirnya dia semakin ngedrop kan. Karena itu Ya, saya ya. ingatkan lagi aja bahwa seni secara umum itu adalah perkara personal kita. Ya, betul, Sehingga betul. temukan saja dulu taste-nya itu. Ya. Ya, ya, ya. Kayak saya kan Sepakat. sebenarnya 30 tahunan loh Mbak, saya berinteraksi dengan puisi itu. Karena dari belasan tahun saya udah nulis puisi. Ya, 30 ya. tahun itu saya hanya menulis untuk diri saya, membaca, lalu saya tulis ulang, membaca karya orang, saya interpretasikan, saya tulis gitu. Tapi nggak pernah saya bukukan, nggak pernah saya ke media sosial gitu. Ya, Baru belakangan terus mulai iseng melempar ke situ, bikin blog gitu ya. Akhirnya baru bisa jadi kan tuh endapan lama ya. Jadi kalau teman-teman ya, ada yang ya. merasa punya bakat tapi belum muncul, di anu aja, Diasah digali terus terus aja. gitu ya. Betul, betul. Diasah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Termasuk puisi-puisi yang terkait dengan pekerjaan itu banyak saya Mbak. Jadi kalau di kumpulan puisi saya yang ini, yang Kidung Para Pencari, ini sebenarnya kan saya tulis karena saya bertugas di Temanggung. Jadi karena tugas saya selama di sana. Jadi ada Sumbing Sindoro, ada suasana-suasana di sana dan itu terkait dengan pekerjaan semua sebenarnya. Cuman saya tulis dengan bahasa yang ini baru pekerjaan gitu ya. Berarti cerita-cerita lain misalnya tentang keluarga itu masih banyak sebenarnya naskah-naskah dari yang tersimpan gitu ya Mas Putu ya.
Nah, mungkin Iya, kapan iya sih, waktu belum. diterbitkan, kalau nunggu misalnya Iya, Gramedia lama diterbitkan sendiri lah. boleh Karena kan Mbak Septi? eh, Mbak Septi bisa bantu nerbitin? eh, bisa dipikirkan. Ya ini banyak 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 yang nanya juga yang seperti itu. Gimana toh caranya itu yang ya yang penting ada dulu naskah seperti apa. Mas Putu juga kan teman-temannya juga penulis-penulis banyak ya. Kemudian ini saya ingin sedikit tahu, karena tadi kan juga diawali dengan support dari keluarga. Semuanya itu berasal dari keluarga, inspirasi dari kakak, misalnya kakak yang kuliah di sastra Indonesia, kebetulan dua-duanya sastra Indonesia, dan jenengan luar biasa yang kelas 1 SD bacaannya tadi Laila Majnun. Masya Allah itu kalau kalau misalnya orang tahu itu, ya cah cilik kamu coba yang mana kan, bisa jadi begitu ya. Ini nanti kamu mau jadi apa gitu pikirannya. Nah ini kan setelah di keluarga intinya Mas Putu, terus kemudian Mas Putu melewati fase fase untuk berkeluarga sendiri, sejauh mana support dari keluarga, misalnya istri, anak-anak Mas Putu, apa sejak dulu sudah support, sama-sama juga cinta sama puisi, atau ada hambatan melarang-larang, kok tiap hari misalnya papa tuh suka ngomong sendiri sih mah gitu misalnya. Itu cerita, bisa diceritakan Mas Putu? Iya, kayaknya kalau rumah nggak terlalu ini ya. Saya belum melihat Yeah. anak-anak saya yang ini ya. Mereka mereka bisa menikmati puisi tapi nggak Belum. segila saya lah. Nggak segila saya. Oh. Mereka masih normal-normal. Nggih, nggih, Iya. nggih. Ya, Terus memang support sih ya, terus support ya. support nggih. Memang kalau kalau mau mengeluarkan kata-kata yang bagus itu juga harus baca buku-buku yang bagus ya Mas Putu ya. Jadi Siap. mungkin bisa diceritakan nggak, kalau kalau dalam teori berbahasa mungkin definisinya jelas ya, puisi adalah salah satu karya sastra yang begini begini begini. Nah, padahal dalam dunia literasi itu kan juga ada karya-karya yang lain, misalnya cerpen dan lain sebagainya. Saya kemarin sempat ketemu dengan Mbak Eko yang tentang diksi dalam karya sastra. Nah, menurut Mas Putu itu setiap kata dalam puisi itu sama nggak kalau dalam diksi dalam sebuah cerita cerpen gitu? Karena kalau saya baca itu ya hampir semuanya itu meliuk-liuk, indah lah kalau bahasa saya. Uh, saya tuh kadang kalau pengen baca puisi, kok bisa ya orang nulis begini gitu. Gimana sih loncatan-loncatan seperti itu? Nah, itu bagaimana itu? Ini agak-agak bahasanya agak detail sedikit. Ya. Siap. Jadi gini Mbak Septi. Yeah. Pada dasarnya kan sama ya, sama-sama karya sastra. Yang satunya cerpen mungkin sedikit lebih lebar, novel apalagi lebih tebal gitu kan. Ya, Puisi jauh lebih ringkas. Hanya masalah ruangnya yang membedakan. Tapi bagaimana dengan diksinya? Ya akhirnya sama Mbak. Diksi yang ada dalam ruang yang sempit, maka dia akan cenderung lentur. Diksi yang ada di puisi itu akan cenderung lentur. Dia akan membuat bagi penyair, bagi penulis puisi, dia akan cenderung memilih diksi yang bisa mewakili banyak makna dalam satu kata gitu. Dibanding dia menulis berpanjang-panjang kata kan. Karena itu beberapa teman saya ada yang hadir nggak nih teman-teman santuy literasi ya. Saya baru bikin satu komunitas baru. Masih banyak pemula yang berkenalan dengan puisi karena banyak kan mereka menulis bukan puisi gitu ya. Tergoda untuk memilih kata-kata yang masih lebar gitu, rentangnya masih lebar. Contohnya kayak masih ada walaupun, ada meskipun. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata yang nggak salah. Kata-kata yang puisi. betul. Tapi sebenarnya kan misalnya kita mau coret gitu, bisa dicoret gitu. Kan walaupun itu kan kalau di kalimat di karya lain ya, itu bisa menjelaskan gitu kan. Menjelaskan lebih betul. kata walaupun gitu. Tapi dalam puisi bisa jadi hanya dikasih jeda, ketika maknanya itu berbenturan, itu sudah walaupun gitu kan. Contoh ini contoh sederhana. Kebayang gitu, jadinya puisi itu memang lebih bernas gitu, lebih bernas. Ini apa? Jatuh nih. Dilanjutkan Mas Putu. ya gitu jadinya. Jadi dalam puisi pertama itu lentur. Yang kedua memang ada majas yang
bukan diharuskan sih. Tapi namanya puisi itu kan pembaca itu, jadi pembaca puisi itu bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda bahkan dengan penulisnya gitu. Dan Betul, itu betul. lazim saja gitu. Kalau kita Iya, menulis satu artikel gitu, opini gitu, itu kan iya, justru ini agak haram gitu. Jangan sampai si pembaca memahami yang berbeda dengan maksud penulis kan, kalau opini ya. iya, iya. Kan kita harus Betul, clear betul. gitu. Tapi dalam puisi justru lebih bagus ketika dia lentur gitu. Ketika dia lentur, Oh, orang justru, memaknainya dengan oh, cara yang berbeda. Masya Allah, berarti kalau beda pemahaman itu malah bagus ya. Artinya ketika menorehkan satu kata dalam puisi, ketika yang baca 3 orang, 3 makna gitu, itu malah justru karyanya bagus ya, Bisa. berkualitas. Masya Contoh Allah. ini Mbak, Ini, yang okay, Sapardi itu loh Mbak. Siapa ya, yang puisinya Hujan Bulan Juni ya? ya, Hujan Bulan Juni itu kan Masya Allah itu. Yang membuat musikalisasi banyak sekali. Semua dengan ya, interpretasi masing-masing. Bahkan sendiri. filmnya, bahkan Keren. novelnya. Semua beda-beda gitu. Dan itulah Ya, yang ya, membuat ya. Hujan Bulan Juni menjadi bagus. Karena dia dibaca Hujan dengan cara pandang yang berbeda-beda. berbeda-beda. Masya Allah, ini ilmu baru buat saya. Ternyata apa namanya, poinnya adalah ketika gimana sih puisi yang bagus? Ketika puisi itu bisa menghadirkan ekspektasi berbeda-beda dari setiap yang baca. Misalnya 3 orang yang membaca 3 arti dari puisi itu. Nah, itu luar biasa ini. Ini teman-teman yang baru tahu ya. Begitu itu kalau mau bikin puisi, milih kata-katanya itu yang tidak hanya orang umum tahu gitu ya, tapi bagaimana memilih kata-kata yang bisa menghadirkan makna sendiri-sendiri. Nah, ini nanti mungkin di akhir obrolan kita Mas Putu mau baca puisi ya Mas ya, nanti karyanya dengan dalam buku yang ini saja yang saya punya. Ini Kidung Para Pencari, nanti salah satu puisinya monggo dibaca. Nah, ini mungkin teman-teman yang uh, sudah gabung, kalau mau bertanya lagi, ini mohon maaf tadi sempat ketarik HP-nya jadi jatuh, untuk nggak terputus live-nya gitu ya. Dilanjutkan, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan lagi dengan beliau yang masih bersedia untuk berbagi ilmunya tentang puisi tentu saja. Silakan teman-teman yang misalnya. Aku males buat puisi ya, itu boleh, mau dijawab ya? Boleh, Kalau monggo. males buat puisi, gimana tipsnya? Ya, ini sebenarnya jamak ya. Sebenarnya tadi di atas juga ada yang nanyain, pernah nggak saya males nulis gitu ya? Ya sebenarnya pasti kita ada ya, namanya manusia kan, ada naik turunnya gitu. Tapi sebenarnya ini kayaknya bukan hanya puisi ya, menulis apapun ketika kita merasa kelelahan, cara yang paling nyaman adalah membaca. Jadi membaca itu kan kita memasukkan sesuatu ke kepala kita. Membaca itu bisa ini. Ditambah lagi kalau saya dengan ngobrol itu sangat bagus ya. Karena kalau membaca itu kan pikiran orang yang ada di dalam tulisan itu, si penulis buku yang kita baca itu ada di sana, kita masukkan ke kepala kita. Tapi kan masih dengan cara pandang kita saja. Nah, ketika dipercakapkan, ya itu menjadi hal baru lagi. Ya. Karena itu, ini mungkin saran buat teman-teman. Tadi juga ada yang di atas, yang saya ikut komunitas, bener Pak Put, Mas, tapi kok jadi malah makin minder lah gitu ya. Saya pikir gini, ada tadi di atas yang nanya gitu ya. Berarti kalau berkomunitas pun, saran saya adalah memancing mengadakan kegiatan seperti ini, seperti yang kita lakukan nih Mbak Septi, atau mungkin lebih luas. Saya bedah buku. Jadi kita memberikan ruang untuk berbincang. Berbincang ini kan kita bertukar-tukar pikiran tuh, bertukar-tukar pikiran. Itu akan sangat menyegarkan, terus sangat memberikan asupan nutrisi pikiran ya, literasi gitu ya. Yang akhirnya itu bisa menjadi mata air inspirasi kita gitu. Ya, sepakat, Masya Allah. Mengaja patah hati ya, ada juga itu. Karena patah hati bikin di puisi katanya. Kalau itu saya nggak rekomend juga. Nanti kita sakit hati. Iya. Biasanya memang kalau siapapun ini, bukan hanya orang yang suka sama puisi, siapapun ini pernah melewati fase kalau patah hati mesti pintar berpuisi nih. Saya jamin itu. Sepakat nggak ini? Baik, jadi betul ya. Saya sedikit cerita saja gitu ya. Ketika saya itu menemukan komunitas menulis itu, yang harus saya persiapkan itu adalah hati. Nah, teman-teman itu, jadi jangan sampai justru ketika kita sudah terjun dalam sebuah lingkungan baru, justru itu malah semakin membuat kita down gitu. Jangan sampai, malah justru bagaimana kita
memposisikan sih, kalau saya memposisikan diri, kita mau berada di mana. Artinya kalau saya sih, siapa lagi kalau yang bisa menghargai karya kita sendiri kalau bukan kita. Jadi yakin saja apapun yang hasil karya kita percaya diri lah, tulisan kita tuh bagus gitu. Paling enggak itu kayak Mas Putu 30 tahun menikmati puisi-puisinya sendiri gitu. Dan akhirnya di ujung sampai ke sini menemukan sebuah komunitas, kemudian seperti bertelur ya, sudah dari dulu ada, terus sekarang tinggal ngawur-ngawur ya, bahasa Jawanya ya, tinggal iki loh aku dulu sampai begini. Masya Allah, itu inspiratif menurut saya. Nah, ini ada lagi mungkin Mas Putu yang menangkap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanya lagi nih, Mbak. Okay. Mbak Delia ya, dalam menulis puisi lebih baik mengambil diksi yang sudah sering atau yang jarang yang tahu. Nah, jadi ini juga dua kutub ini. Kalau saya ngelihat dua kutub. Jadi agar puisi kita terlihat terlihat keren dan berkualitas, atau dengan semangat kita mengangkat menjaga bahasa Indonesia, maka kita mengambil kata-kata yang asing gitu ya. Kalau di komunitas kita sering melakukan itu, Mbak. Misalnya tiba-tiba ada teman yang membuat tantangan gitu, dia menge-share satu atau dua kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tidak lazim terdengar di biasa. Lalu ayo kita bikin puisi, hari ini kita bikin puisi dari dua kata ini atau tiga kata ini. Itu bagus sekali tuh ya, untuk memopulerkan kembali kata-kata yang tidak lazim gitu. Contoh kan semenjana, penjana, ya kan? Itu kan jarang sekali kan? Betul. Berserobok mata gitu. Itu ketika itu diangkat boleh saja gitu. Tapi ketika kita sibuk dengan kata-kata yang sulit, nanti masalahnya pembaca kita siapa? Gitu. Ya kan? Baik. Butuh energi loh, Mbak. Ketika saya memposisikan pembaca, butuh energi yang besar untuk membaca puisi sampai selesai, apalagi dengan diksi yang sulit. Itu ngantuk kita langsung, wah apaan sih gitu. Jadi butuh betul. Makanya Joko Pinurbo itu lebih digemari oleh lebih banyak orang ya, buku-bukunya puisi-puisinya, karena Joko Pinurbo itu kan ringan, sederhana. Ya ini boleh jadi nih Mbak ya, boleh dikombinasikan lah antara diksi yang sulit dan sesuatu yang renyah gitu ya. Ringan. Buat cerita Mbak Septi, saya pernah ikut lomba puisi. Lupa saya lagi di media sosial, lomba nulis puisi tentang rindu. Saya masih ingat betul. Saya itu iseng mengirimkan puisi yang menurut saya paling minyi lah gitu, paling enggak banget buat saya gitu. Saya kalau ngirim di komunitas itu malu gitu, karena mesti dibantai sama teman-teman, ini puisi apa sih gitu. Puisinya itu bener-bener milenial banget gitu ya, tentang kerinduan dalam WA, dalam apa gitu-gitulah. Saya lupa malah puisinya itu. Nggak nyangka itu yang menang, Mbak. Masya Allah. Puisi itu malah menang di lomba puisi rinduan itu karena ternyata itu relate dengan banyak pembaca katanya. Nah, ini buat gambaran. Jadi kadang-kadang puisi yang sangat sederhana itu, selama itu relate dengan kehidupan pembaca, itu sangat digemari, sangat dinikmati. Sepakat. Tapi kalau mau masuk ke penerbit mayor, jadi kan pengennya yang betul. Nerima, nah, gitu. Ini menggelitik untuk dibahas ini. Tidak hanya puisi ini, cerita-cerita dalam komunitas menulis itu juga ini ya, apalagi sekarang aplikasi menulis kan banyak yang berbayar. Masya Allah, ini beberapa teman saya itu setiap bulan itu ya gaji, ya dulu saya ngajar misalnya, gaji jadi dosen kalah jauh hanya untuk menulis di aplikasi. Nah, ini setelah saya ikutin beritanya, ternyata yang banyak digemari itu ya cerita yang seputar itu saja gitu. Betul. Jadi kalau ada penulis yang idealis, saya kalau misalnya saya menulis ya bagian ini gitu. Kalau misalnya ada tujuan yang penulis yang saya menulis sesuai dengan apa yang diminati pasar, itu juga ada gitu. Ternyata memang begitu ya dunianya. Jadi tidak hanya di dunia kepenulisan yang cerpen, novel dan lain-lain, tapi juga di puisi juga seperti itu ya. Masya Allah, ternyata ya memang kembali ke masyarakat, bagaimana penikmatnya menikmati karya-karya yang kita hasilkan gitu. Mungkin ada lagi Mas Putu, karena di tempat saya kok ini nggak jalan-jalan pertanyaannya, mungkin nangkap ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Banyak nih muncul di tempat saya. Ya. Mungkin ini juga nambahin, saya meluruskan aja, takut saya nanti dianggap mazhab pasar ya. Iya. Ini pada ngikutin. Gimana? Saya kan malu, saya salah ngomong. Jadi saya terkait dengan pasar tadi ya Mbak ya.
Jadi Ya, sebenarnya betul. walaupun pasar itu perlu kita pertimbangkan dalam apa Betul. namanya, dalam memilih tema tadi ya. Namun sebenarnya kenyamanan penulis itu penting. Jadi sebenarnya Ya, kenyamanan, jangan sampai kita itu menulis melakukan sesuatu dengan sesuatu yang kita itu nggak nyaman. Jadi sebenarnya kalau kata-kata yang tidak idealis itu kan sebenarnya karena dia itu melawan hati nuraninya gitu. Jadi ya, selama yang ya, kita ya, paham. tuliskan itu sesuatu yang kita nyaman. Jadi akhirnya, mohon maaf Mbak Septi ini karena saya dulu Ya, anak pesantrenan ya. Dari ya, ya, terminologi ya, ya. dakwah itu kan ada sikut dakwah ya. Sikut dakwah itu nggak apa-apa ya. Nggak Ramadan soalnya apa-apa. juga. Ya, Saya agar cuman kita agak itu agak pikirnya agak nyambungnya agak ya anak pesantren jadi membingungkan ini gitu kita ya. membingungkan. Geng geng geng. Jadi gini, ketika ada muatan kebaikan gitu. Saya misalnya kalau Betul. saya menulis tema saya kan inspirasi positif dan nutrisi gitu. Puisi itu nutrisi. Betul, betul. Maka ketika Ya, kita punya konten positif yang ingin kita masukkan, mau berselancar di ranah-ranah tema-tema yang mohon maaf milenial yang pasar banget gitu ya, pun nggak betul. apa-apa. Karena dengan Hmm. tema-tema yang pasar itu, akhirnya kan dibaca lebih banyak orang. Ya. Selama kesempatan dibaca oleh banyak orang itulah, mari kita masukkan konten-konten positif kita. Maunya apa Baik, gitu. baik. Ketika ada contoh di Kidung Para Pencari ini sebenarnya kan buku ini ada satu judul puisi, memang puisinya Kidung Para Pencari. Kidung Para Pencari Oh. ini saya tulis Hmm. untuk kantor saya, Mbak. Jadi kantor saya di Hmm. akhir tahun 2019 tercapai target penerimaannya. Hmm. Lalu saya diminta membacakan puisi oleh kepala kantor saya, Hmm. membuat puisi bahkan. Itu saya buat hanya Ya. sekitar 5 menit sebelum acara dimulai karena nggak ada, karena kan ini ya, Masya Allah. tercapai Ya. target itu kan kita nggak nyiapin acara gitu, Prestasi Mbak. ya. Nggak ada, Oke, oke. nggak ada acara musik, nggak ada, kan gini perayaan ya, kita makan-makan Ya. tapi kok masuk nggak ada penampilan nih, Pak Putu aja baca Hmm. puisi kayak gitu. Nah ketika diminta baca Ya. puisi ini saya menulis puisi judulnya ini Kidung Para Pencari, dan ini sebenarnya Hmm. muatannya saya mengingatkan ke teman-teman di kantor, Ya. kalau kelihatan kita sukses, kita itu sebenarnya dibuat sukses, bukan sukses Hmm. karena kita gitu. Hmm. Karena kalau Allah itu nggak memberikan kemudahan, nggak tercapai Betul. itu gitu. Jadi sebenarnya Ya ada muatan Allah. itu, tapi saya tulis dalam bentuk puisi. Ya, ya Jadi Allah. Ya. secara Ada tidak unsur langsung kita punya dakwahnya gitu. sesuatu. Ya, Ya ya. itu. Sepakat, sepakat, sepakat. Jadi Keren, dengan keren, cara keren. seperti itu, insya Allah, walaupun begini-gini di pasar ya, yang penting Ya, ya, laku seolah-olah gitu ya. Padahal sebenarnya kita ada sesuatu yang kita ya. sisihkan. Masya Allah. Mungkin itu. Gak salah saya ngajakin ngobrol Mas Putu. Ya ini apa namanya sepakat dengan itu. Apapun sedikit saja tulisan-tulisan kita yang terbaca, kalau ada pesan kebaikan yang bisa diterima setiap yang baca, insya Allah kan jadi catatan amal ya Mas Putu ya. Nah apalagi sampai niat hati untuk menyelipkan dakwah di sana, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan terus, lancar terus sampai apa namanya, yang kecil itu yang mungkin orang tidak melihat itu malah justru jadi penolong kita suatu saat gitu. Nah, itu prinsip saya seperti itu. Oh ya, ini saya menginfokan saja buat teman-teman ini yang baru gabung. Nanti mungkin Mas Putu silahkan memilih teman-teman yang mungkin mengenal atau yang ikut bergabung untuk menerima bingkisan dari saya. Ini isinya sebenarnya tidak sebagus tapi saya menulis ini ya sama dengan hati gitu ya, karena saya juga melewati fase ketika dari zaman saya bukan siapa-siapa, kemudian Allah kasih kesempatan saya untuk mencecap rasa nikmatnya untuk bermunajat sama Allah, itu saya tuangkan banyak di sini ya, meskipun mungkin tidak banyak diksi-diksi yang menarik atau apa, tetapi saya yakin ini karena saya menulisnya dari hati, insya Allah lah apa yang disampaikan di sini itu bisa. Dan ini nanti gratis 2, silakan mungkin memilih 2, nanti saya dikasih tahu siapa, nanti saya kirim free ongkir untuk teman-teman yang malam ini ikut meramaikan. Gitu. Ada lagi mungkin Mas? Nanti di ujung obrolan kita saja Mas Putu, nanti biar mungkin ada yang mau bergabung. Gitu. Ini 10 menit lagi ya, karena sudah malam mungkin mengganggu waktunya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Putu akan membacakan sebuah puisi karya beliau yang insya Allah, meskipun saya sudah beberapa kali sering melihat bagaimana beliau berpuisi di
Instagramnya, tetapi hari ini kan spesial karena di konsep ya. Nanti teman-teman saya yang juga cinta sama puisi bisa follow Instagramnya Mas Putu atau bisa ikut nanya-nanya bagaimana bergabung dengan komunitas-komunitas puisi. Mau nggak, silakan Mas Putu. Baca puisi nih. Ya. Apa nih? Tema apa aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aja yang... Betul. Ya udah. Coba nggak apa-apa deh, saya bacakan satu puisi ada di halaman 79. Judulnya An. Jadi puisi ini sebenarnya istri saya udah ngamar. Ini sebenarnya saya tulis untuk An. An itu istri saya namanya Ani soalnya. Masya Allah. Nah ini orang kalau ini An itu arti apa? Ini dicari di kamus An itu apa? Ini bahasa Arab mungkin ada gitu ya An. Nggak tahu ding juga ding. Ya itu silakan, Masya Allah. Okay. Ya, An. Aku masih hafal garis wajahmu. Seperti aku mengingat denah rumahku. Bahkan dalam kejam, mampu ku jelajahimu. Bahkan saat padam, mampu ku raih lilin di rak buku. Tak mudah lupa, karena tatap dekat itu berulang-ulang. Seperti mengeja huruf di kitab suci, detail dan perlahan. Mata membuat jejak di setiap lekuk wajah. Jika jarak menarik paksa kita dari jumpa, maka saat pejam dalam padam kutimba kenanganmu. Dari perigi imagi, ku sekap erat dalam ingat, hangat rindu ini dalam dekap. Masya Allah. Ini baru, ini 2019 ini. Bucin ini ya, edisi bucin ini. Nah ini sedikit-sedikit. Ini loh, Mas Putu nih, dari perigi imaji itu. Nah ini kan kalau orang yang nggak paham ini apa artinya gitu ya. Luar biasa ini pilihan-pilihan kata-katanya yang memang harus setiap hari di-upgrade untuk baca buku biar nutrisinya banyak gitu ya. Ketika mengeluarkan itu banyak hal yang baru yang kemudian menjadi tanda tanya untuk orang-orang yang membaca. Nah ini karena sudah mau jam 9:30, silakan Mas Putu memilih dua teman-teman yang beruntung mendapatkan bingkisan dari saya yang tidak seberapa ini. Silakan nanti mungkin bisa DM di Instagram saya atau misalnya lewat Mas Putu minta nomor telepon saya atau monggo silakan bagaimana. Pokoknya menghubungi saya, kirimkan alamat biar saya kirimkan untuk sampai di tempatnya. Mbak, ya. Aku lupa. Boleh, ya, silakan. Ya, betul. Ini ada yang rajin banget nanya ini saya lihat. Mbak Delia 0809. Ya. Mbak Delia Baik. 0809. Satu lagi. Sama satu lagi yang awal banget sudah masuk dari cepat masuk tadi Mbak Pertama, Kristi. ya. Mbak Kristi, baik. Kristi, ya, bukan pertama sih tapi lumayan awal. Kristi Rahma ya. Ya. Dua Kristi kan Rahma. Ya? Ya. Aduh. Baik, Nak. Luti juga mau. Nanti buat Mbak Delia sama Mbak Kristi silakan boleh DM di Instagram saya, inbox gitu, nanti dikirimkan alamat lengkapnya beserta nomor teleponnya. Oh, Masya Allah. Boleh sekali, silakan. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Apa namanya? Nanti saya sampai bingung ini. Bentar. Ini buku Santi ya, yang tadi dari awal juga udah nanya ini. Ya. Santi Sarnas, buat Mbak Santi Sarnas mendapatkan satu buku langsung dari Mas Putu berjudul Kidung Para Pencari ya. Nanti juga mungkin langsung menghubungi Mas Putu ya untuk dikirim karena alamatnya lewat beliau begitu. Jadi ada 3 teman-teman yang beruntung malam hari ini mendapatkan bingkisan buku yang dari saya juga kumpulan-kumpulan puisi dari karya saya yang tidak seberapa ini, dan juga satu ini dari Mas Putu, satu buku yang Masya Allah mudah-mudahan
menginspirasi ketika dibaca ya. Nah, tadi saya ulang lagi, yang pertama Mbak Delia 0809, kemudian Mbak Kristi, yang terakhir Mbak Santi Sarnas mendapatkan langsung dari Mas Putu. Begitu? Boleh. Ada satu ya. lagi boleh, Mas? Ini kayaknya Boleh, ada yang ingin. Nggih. Tapi saya juga nggak kenal, nggak apa-apa lah ya. Mbak Luki Kawati boleh deh, buku saya deh. Mbak Luki ini teman saya, ini kebetulan beliau selamat, ini Bu Guru, ini ustazah di Purwokerto ya? Ini. Nanti langsung ya udah. langsung dapat buku ini ya, Mbak Luki. Oke. Santi sama Luki Ekawati. Ya, alhamdulillah. Baik Mas Putu, untuk menutup obrolan kita malam hari ini, mungkin Mas Putu pengen menyampaikan pesan atau kesan kepada teman-teman yang butuh support, butuh penyemangat untuk mencintai puisi ya, membumikan puisi biar setiap hari bisa berpuisi. Silakan Mas Putu. Ya, saya tetap pada tagline yang sering saya dengung-dengungkan, bahkan dari judul podcast saya, yaitu puisi itu nutrisi. Jadi puisi itu nutrisi, dia bagus untuk raga dan rasa. Jadi secara fisik kita juga akan terbantu dengan puisi. Contoh sederhana adalah bagaimana ketika perang di Surabaya itu ada dua kata merdeka, tiga ya, merdeka atau mati yang didengung-dengungkan itu, dan akhirnya menjadi pejuang itu berani mati. Jadi ternyata bagi raga itu juga pengaruh kan, ketika mendengar kata itu kan puisi. Begitu juga dengan isi hidup kita ini. Buat teman-teman yang muslim kan, kalau Ramadan mungkin nih hari kelima mungkin sudah 5 juz minimal. Kalau kita baca Al-Quran itu juga isinya puisi. Jadi sebenarnya itu adalah kata-kata nutrisi buat isi kepala kita. Jadi lanjutkan untuk menyukai puisi. Kalau yang mau berkarya jangan patah semangat ya. Krisan itu, kritik dan saran itu hanya cara pandang orang atas karya kita. Jadi sebenarnya lakukan untuk diri kita. Kalau udah lakukan untuk kita kan, insya Allah kita berkembang lebih baik tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Baik. Begitu kali ya. Luar biasa. Oke, keren. Saya sepakat dengan penutup yang terakhir. Jadi lakukan, menulislah terus. Kalau ada kritik dan saran dari orang, jangan sampai mempengaruhi apa yang ingin kita lakukan. Karena apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari goresan pena kita, itulah diri kita. Jadi yang satu orang yang pertama menghargai ya diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Jadi mulai cintai diri sendiri, pede, mulai menulis, silakan berkarya, apapun karya kita, insya Allah itu bermanfaat. Dan suatu saat kalau waktunya sudah panjang, kita buka lagi karya-karya kita, kita akan terpesona. Ternyata saya pernah menulis ini, Masya Allah. Terima kasih Mas Putu, malam hari ini obrolannya luar biasa. Saya juga belajar banyak, yang tadinya tidak tahu, terus sekarang jadi tahu, ternyata puisi itu menyenangkan. Saya semakin ingin bisa berpuisi, dan mudah-mudahan teman-teman yang juga menyimak, yang belum menyimak, besok melihat video ini juga ikut tergerak untuk berpuisi. Matur nuwun, mohon maaf kalau dalam membersami obrolan ini banyak salahnya. Mohon doanya, mudah-mudahan konsep ini bisa terus ada dan menghadirkan orang-orang luar biasa dan inspiratif seperti Mas Putu. Oh ya, informasi saja buat teman-teman yang lain. Minggu depan saya kedatangan teman yang penulis juga. Beliau sudah melahirkan 3 novel yang semuanya pinangan dari penerbit, karena mendulang like banyak sekali. Setiap dia nulis itu selalu langsung responnya luar biasa, blong. Nah itu gimana ceritanya, besok kita ketemu di konsep Sabtu depan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ikhtiar kita dalam menjalaninya tercatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, matur nuwun Mas Putu, salam buat keluarga. Masih.